Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas seputar emas ya, masih seputar emas. Apakah investasi emas saat ini masih menguntungkan? Nah, kita lihat sampai seberapakah masih menguntungkan atau tidak. Nah, kita lihat, kita bahas di konten ini. Tapi sebelumnya support, like, subscribe dan komen ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Yang selanjutnya, kita sebelum masuk ke materi, kita samakan persepsi investasi adalah kita membeli suatu barang atau jasa atau apapun berharap di masa yang akan datang itu mendapatkan kenaikan capital gain atau imbal hasilnya lebih tinggi. Nah, ada yang capital gain plus sewa, ada yang capital gain plus dividen. Apa itu Pak capital gain? Itu kenaikan harga. Jadi misalnya saat ini beli 5 juta, besok di suatu waktu bisa 15 juta, 20 juta dan sebagainya. Itu namanya capital gain. Nah, contohnya apa? Emas. Contohnya apa? Tanah yang tidak diapa-apakan, hanya dipajang saja, dijemur saja ya. Jadi tidak diapa-apakan, malah dijemur saja. Nah, kamu bisa beli kapling dijemur saja, nanti suatu saat ada yang mau beli lagi bisa naik harganya. Itu capital gain saja. Kalau capital gain plus sewa ya tadi properti tanah itu disewakan atau rumah disewakan, ruko-rukan, rumah kantor, rumah toko, rumah saja, apartemen, kos-kosan dan sebagainya itu disewakan. Dalam jangka panjang harganya naik, tanahnya itu terus dapat hasil rental atau sewa. Yang kedua, yang selanjutnya itu yang capital gain plus dividen, itu adalah saham. Saham itu kan dalam jangka panjang sahamnya harganya tinggi, mungkin hari ini harga 5.000 per lembar, besok menjadi 7.000, 10.000 dan sebagainya. Dan dapat dividen ketika perusahaan atau lembaga atau instansi apapun yang mengeluarkan saham itu memberikan dividen, bisa 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, 1,5 tahun sekali, tergantung kesepakatan atau kebijakan dari perusahaan atau lembaga atau institusi tersebut. Oke, mari kita masuk pada apakah investasi emas saat ini masih menguntungkan. Nah, jadi kembali lagi, investasi emas itu adalah yang pertama adalah punya tujuan yang jelas. Tujuannya mau buat apa? Kalau tujuannya 1 tahun 2 tahun itu tidak disarankan. Karena apa? Ingat, emas adalah untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa Pak? Jangka panjang itu minimal 5 tahun lah. 5 tahun ada yang mengatakan jangka menengah. Jadi 5 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari 5 tahun. Nah, yang jelas pokoknya di atas 5 tahun itu namanya jangka panjang atau 1,60. Maksudnya apa? 1,60 itu beli di bulan 1, dijual di bulan ke-60. Minimal itu kemungkinan menguntungkan. Tapi kalau hanya berharap jangka pendek, karena harga emas itu fluktuasinya sangat tajam, apalagi beberapa bulan ini di tahun 2026 itu kan luar biasa fluktuasinya. Di tahun 2025 sudah naik full, nanti turun lagi. Itu karena untuk keseimbangan. Loh, kenapa Pak kok bisa turun? Beberapa ini kan malah kegiatannya atau geopolitiknya meningkat dan sebagainya. Yo, sebab emas itu turun itu ada kondisi ekonomi global. Terus nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kalau nilai tukar dolarnya tinggi, otomatis emasnya turun karena berkebalikan. Tingkat inflasi, kalau inflasi tinggi, otomatis nanti permintaan emasnya itu menurun sehingga harganya turun. Situasi geopolitik itu mereda, itu turun. Terus permintaan dan penawaran pasar itu hukum. Jadi kalau permintaannya banyak, barangnya sedikit, naik. Kalau permintaannya sedikit, barangnya banyak, turun. Itu sudah pernah seperti itu. Terus kebijakan suku bunga Bank Sentral atau Fed Amerika Serikat, kenaikan suku bunga bisa membuat instrumen lain lebih menarik dibandingkan emas, karena emas tidak memberikan imbal hasil. Sekali lagi, emas tidak memberikan imbal hasil. Maka dari itu, kalau pertanyaannya apakah masih menguntungkan, dengan catatan itu emas untuk jangka panjang, untuk perlindungan nilai, bukan untuk mencari keuntungan cepat, untuk mempertahankan kekayaan kita, untuk sebagai benteng ketika terjadi krisis dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilakukan, itu tidak hanya seluruh
instrumen atau portofolio investasinya itu dilakukan dalam satu tempat. Nah, misal emas semua jangan, harus diversifikasi. Sehingga apa? Sehingga keseimbangan investasi atau portofolio investasi itu terjaga. Ada yang mengatakan harus fokus, iya. Itu kalau uangnya banyak dan kita memang punya self defense atau kemampuan untuk bertahan itu sangat tinggi. Kalau hari ini rugi berapa puluh juta, berapa ratus juta, masih bisa tidur tenang, itu mungkin bisa mengambil jalan itu. Tapi ketika baru turun 5% saja sudah tidak bisa tidur, sudah gelisah, sudah panik, itu bukan tipe untuk fokus atau semuanya dimasukkan dalam satu keranjang. Karena apa? Karena kebalikan antara turun dengan naik itu akan sangat jauh berbeda. Ketika turun 50%, nanti barang ini, aset ini harus naik 100%. Contohnya seperti ini, misalnya 1 juta turun, ini saham misalnya tadi 50 juta. Itu kan turun 50%, tapi untuk menaikkan lagi dengan modal 50 juta itu harus naik 100%. Seperti itu logika berpikir sederhananya seperti itu. Jadi enggak bagaimanapun yang kita lakukan, nah, kalau kita mau investasi itu berharapnya itu kan pelindung nilai, ya mungkin akan semakin banyak asetnya, tapi tidak serta-merta jangka pendek terus dapat uang yang berlimpah. Beda dengan trading, beda dengan yang lain-lain. Trading itu kan mungkin resikonya sangat tinggi, tapi pendapatnya juga tinggi. Itu adalah hukum di investasi. Hukum di investasi itu semakin tinggi resikonya, semakin tinggi imbal hasilnya atau keuntungannya. Oke, seperti itu. Sehingga kita bisa memahami selanjutnya. Kalau kita punya tujuan jangka panjang, terus punya tujuan benar-benar tujuan mau buat apa, terus di ring tahu berapa tahun, nanti setiap bulan itu harus konsisten berapa gram dan sebagainya. Itu menurut Pak B itu masih menguntungkan, worth it ya. Tapi kalau jangka pendek, ikut-ikutan FOMO, tidak tahu tujuannya, bahkan tidak dibeli di tempat yang legal, terpercaya, aman, ketika besok mau buyback dan sebagainya, itu justru sangat merugikan ataupun tidak worth it ya, tidak worth it. Sehingga ini perlu ditata ulang, tetapkan tujuannya jangka panjang, terus nanti seperti apa prosesnya, DCA atau lump sum atau seperti apa. Dan yang sangat-sangat penting adalah menggunakan uang dingin, bukan uang panas, bukan uang belanja, bukan uang operasional dan sebagainya. Sehingga kita terus-menerus mempelajari, terus-menerus mengedukasi, terus-menerus belajar agar apa? Karena investasi terbaik adalah leher ke atas. Sehingga jangan sampai apapun yang terjadi itu menjadi sebuah pelajaran. Mungkin Pak B pernah rugi, pernah sering, tapi beberapa hal nanti bisa baik lagi dengan terus mencari ilmu. Katakanlah itu sebagai biaya belajar. Jadi seperti itu, semoga menginspirasi, semoga memberikan pencerahan, dan jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, dan Anda menjadi orang-orang yang sukses di masanya. Sukses di masanya itu adalah sukses ketika hari ini sukses, besoknya sukses, di masa depan juga sukses. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.